Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam video belajar literasi. Baik teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan bahasan pada video sebelumnya ya. Itu bahasan terakhir dari bab 3 ya, yaitu Bahasa Indonesia SMP kelas 8 bab 3 tentang artikel ilmiah populer. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara mengumpulkan data. Sebelumnya kita awali dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seseorang itu ketika hendak menulis artikel ilmiah populer, dia kan untuk beropini, untuk berpendapat, untuk beralasan kan butuh data kan gitu. Nah, sebuah data itu ada cara untuk mendapatkannya ya. Di antaranya ada 3 macam ya, 3 macam di sini ya. 3 macam. Yang pertama adalah wawancara ya. Wawancara itu apa? Kegiatan tanya jawab. Kegiatan tanya jawab antara seorang yang butuh informasi dengan seorang narasumber. Dilakukan secara tatap muka maupun tidak tatap muka. Terus ini ada langkah-langkahnya ya. Terus kemudian hasil wawancara bisa dicatat ya, dapat dicatat atau direkam dengan alat perekam elektronik. Nah, ini. Terus berikutnya yang kedua adalah menggunakan kuesioner. Kuesioner itu apa? Kuesioner itu daftar pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan sebuah informasi. Jadi kita butuh informasi apa aja, kita buat pertanyaannya, kita sebar ke orang. Nanti orang-orang yang kita kasih kuesioner pertanyaan itu akan merespon dengan jawaban. Pertanyaannya apa aja, ya bergantung kebutuhan kita apa. Nah, wawancara dan kuesioner ini sifatnya data primer ya, data yang langsung didapatkan dari lapangan. Beda yang ketiga ini. Kalau yang ketiga ini data sekunder, data yang didapatkan dari tulisan orang lain. Ini kan dari lapangan langsung nih, wawancara sama tanya orang lewat kuesioner ini kan dapat dari lapangan langsung kan gitu ya, yang menghasilkan sebuah artikel. Nah, artikel yang kita buat kadang juga digunakan orang lain untuk nulis artikel juga. Nah, inilah yang dimaksud dengan yang ketiga ini, membaca tulisan orang lain. Jadi kalau kita nulis topik yang pernah ditulis orang lain, nah, misalnya nih kita mau nulis tentang tsunami, kan udah banyak nih orang yang nulis tentang tsunami. Nah, kita tinggal cari aja gitu. Ini sifatnya sekunder ya. Jadi kita mungkin nggak perlu cari data primer ya. Mungkin kalau cari data primernya pun juga sulit ya. Karena kalau kita mau nulis tsunami, kalau kita cari data primer ya jelas kita mencari alamat orang-orang yang selamat dari tsunami dan mewawancari mereka gitu. Terus juga mencari alamat orang-orang yang bertugas mengevakuasi mereka waktu itu, mereka siapa aja ya. Kita cari datanya, terus kemudian kita cari alamatnya, terus kita datangi. Wah, itu pekerjaan yang panjang gitu. Ya kita kalau mau sulit enggak apa sih, itu bagus dan tulisan kita pasti lebih orisinil. Tapi karena ini artikel ilmiah populer yang sifatnya nggak terlalu berat, ya rugi kalau effortnya terlalu besar. Kalau bisa yang mudah kenapa enggak kan gitu ya. Nah, misalnya dari sumber tulisan orang lain, nah itu boleh, enggak apa. Itu kalau sudah artikel ya enggak apa kalau berdasarkan dari tulisan orang lain. Artinya kita enggak jiplak ya. Artinya membaca tulisan orang lain itu kita ambil sebagian tulisan mereka yang kita butuhkan untuk artikel kita. Kita menulis apa, misalnya dia nulis apa, kita nulis apa, kan biasanya kan agak beda dikit kan gitu ya. Fokusnya kan biasanya agak beda. Nah, yang bagian-bagian yang sama itu yang kita ambil. Dan yang perlu diingat ya tadi itu ya, tidak boleh memplagiat. Itu menjaga ini ya, kredibilitas kita sebagai seorang ilmuwan gitu ya. Nah, ini ada langkahnya nih.
Jadi yang perlu kita perhatikan adalah dimuat oleh media yang terpercaya atau enggak. Karena kalau udah dimuat berarti kalau dimuat oleh media yang terpercaya artinya tulisannya itu kredibel, tulisannya itu bisa dipercaya karena sudah teruji, sudah ada yang meriksa gitu. Tapi kalau belum dimuat oleh media yang kredibel atau media yang abal-abal atau media yang milik pribadi ya biasanya tingkat kredibilitasnya rendah. Terus kemudian jangan cuma ngambil dari satu karya tulis dari satu orang saja. Kalau perlu lebih dari satu orang untuk kita bandingkan, kita cari kesamaannya, kita simpulkan, nah gitu ya. Cari sumber lain gitu ya. Siapa tahu dari dua sumber yang berbeda ini justru malah tulisan kita semakin kaya dan lebih bagus gitu. Terus yang terakhir jangan lupa cantumkan sumber informasi. Ini namanya menjaga orisinalitas ya. Baik, sepertinya itu saja materinya tentang artikel ilmiah populer. Semoga pembahasan kita di 3 video ini bisa cukup memahamkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.